Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Selama ini kan saya spill di dalam gereja kalau kami ada kebaktian. Sekarang saya spill dari luar gereja. Inilah gereja kami, ya kan? Keren kan? Nah, ini dia. Masuk ke dalam kita sedikit. Ya, saya pause dulu. Ini ada TV, di sana ada rektor. Oke guys, kita syukuran dulu 17-an. Kita duduk paling depan. Oke guys, harus jelagabi. KTP nomor 112 kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bersyukurlah kepada Bapa kita, kepada Roh Kudus, kepada pertolongannya yang memimpin kita. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, bersyukurlah kepada Bapa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kami semua yang melayani ibadah kita hari ini kami sampaikan selamat hari Minggu, mari kita selalu hikmat. Selamat hari Minggu. Tongol udah kedua, hujan deras, ngalim saya. Orang dak terbeli. Jadi posema ko apa ka satu ngajong. Selamat hari Minggu, mari kita salhunna. Selamat hari Minggu. Horas menihita. Ora. Firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini di Minggu ke-12 setelah Trinitatis 18 Agustus 2024 diambil dari Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mengikutinya dalam hati. Hikmah telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh. Siapa yang tidak senang
mendapat undangan. Semua pasti senang mendapat undangan. Andai kata ada undangan mengikuti 17 Agustus di Istana di IKN, biaya ditanggung oleh Presiden, akomodasi ditanggung, Bapak Ibu berangkat. Enak buruk dong. Bapak Ibu berangkat karena gratis, nggak keluarin uang. Kemudian ada juga undangan untuk bisa makan bersama Wakil Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Biaya semua ditanggung, gratis, tidak membayar, bersama seluruh orang-orang terpilih untuk makan bersama restoran bintang 5. Bapak Ibu berangkat dong. Semua sedang diundang, apalagi kalau nggak usah kasih tumpang. Surah 10 undangan, 10 tumpang itu nggak mau. Tapi kalau nggak perlu pakai tumpang, kalau bisa semua diberangkatkan. Persoalannya Bapak Ibu, kalau lebih dari satu undangan dalam satu hari, kita harus bisa memutuskan. Tidak kita penuhi, no. Tapi dia harus ada yang dipilih undangan itu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, pagi ini. Amsal menjelaskan tentang undangan hikmat dengan dasar Allah sebagai hikmat. Dia katakan yang pertama, orang yang berhikmat adalah ibarat orang yang membangun rumah 7 tiang. Kenapa harus 7? Dalam Alkitab 7 itu adalah sikop sempurna, kuat. Dasar pembangunan rumah adalah kuat. Semua orang butuh rumah, Bapak Ibu. Semua orang butuh rumah. Beralaskan semen, dia butuh rumah. Dan di rumahlah pembangunan dasar pertama dalam keluarga. Disitulah dibangun hubungan antara orang tua dan anak. Maka dalam mendirikan rumah tangga, orientasi kita bukan lagi hanya persoalan anak, bukan persoalan bertambah harta goh, tapi orientasi kita adalah bagaimana membangun keluarga itu dalam rancangan kerajaan Allah. Apapun kondisinya, kami bisa sama-sama. Itulah rumah. Dari rumahlah kita belajar, dari rumahlah kita bisa mendapatkan dasar. Kalau dari rumah engkau sudah bagus, engkau disiplin, engkau baik, engkau bersih, sampai di mana pun engkau akan seperti itu. Itu yang pertama, orang berhikmat. Yang kedua, orang berhikmat digambarkan sebagai seakan-akan ada undangan jamuan makan. Dia katakan tadi, setelah mendirikan rumah, ayat 2 dikatakan apa? Udah mau merek kamu di demo ini. Soalnya merek kamu. Nah, baca 2-3 ya. Memotong, mencampur, dan menyediakan. Oke. Dia ibarat undangan jamuan makan. Karena anggur, makanan dalam bentuk roti, adalah makanan gambaran orang Israel pada zaman itu. Itulah gambar sukacita, gambar pengajaran ketika mereka bisa menikmati itu. Kenapa gambar sukacita menang saudara terkasih? Kenapa gambar pengajaran? Orang Israel juga sama dengan kita, sukacita sekali kalau sudah makan daging. Bapak Ibu, andai kata minggu depan Marpesta Victor Amin konser contoh menimu. Kalau minggu depan saya berpesta di gedung kita ini di samping, tapi saya tidak lihatin daging babi, saya kasih kue semua. Bapak Ibu datang, ada takbiran bukan? Ada takbiran. Coba ada takbiran. Kita duduk, kita respect saja Pak. Andai saja saya tidak pendeta, saya hanya teman biasa, undangan saya sebarkan, kemudian Bapak Ibu siapkan upah,
Sudah, terus tiba-tiba datang ke pesta itu. Dia dong, kue dong, enak dong. Unang-unang, baru waktu pagi. Kan bisa seperti itu. Kita fake saja. Itu real kok, real. Alamat tidak dua. Oh kita masalah, berbeda kami kok seperti itu. Bagaimana dengan luas biasa? Itulah mengapa pentingnya daging itu sama orang Batak. Karena daging juga orang Batak bisa berbeda. Karena daging, maka ada namanya cabar. Butang untuk cabar. Betul. Nah, bos gunung tahu cabar? Tahu apa? Ombak tahu menggunakan itu cabar. Nah di potong-potong ini, naik tali ada butuhana, ada osangna, setebi ada ihurna, ada dona marnini, kan gitu. Tahu bapak ibu yang sering dipanggil seperti itu. Berarti kalau anda nggak tahu, anda nggak pernah pesta bapak, atau anda belum berpesta, kan gitu. Itu ada pembagiannya, dan itu nggak bisa suka hati. Yang seharusnya itu hula-hula kita kasih kepada perburu, nggak bisa. Dia sudah punya ruhutnya itu, dia sudah punya ketetapan. Makanya orang mau merdadi karena jauhar. Kan nggak mungkin orang setebida toemat kalian namar minion itu nasumar nini ketembuk gini setebida nggak bisa itu. Makanya ada orang kadang-kadang kan dilihat seperti itu. Kenapa kamu cenderung pulang dari pesta soarga gak dihargai ya? Aku gak dihargai. Kenapa bang? Seharusnya audo disimpan dok harap, audo disimpan dapat jawaban. Ditanya dong, apalah ahadwan sih? Apalah dihula ada mamang minna? Kan ada hobi. Tapi itulah pentingnya. Tapi kita nggak mau bahas masalah daging apa kita mau bahas bagaimana itulah gambaran sukacita orang yang diundang ke jamuan hikmat itu. Dalam epistel tadi kita belajar siapa yang makan dan minum, makan daging Kristus, minum darah Kristus, itulah yang hidup. Makan roti akan hidup selamanya. Itulah jamuan Tuhan yang kita rayakan sukacita. Itulah perjamuan kudus. Bapak Ibu, kita sudah sering ikut perjamuan kudus. Benar? Benar. Itu siapa ujung minta tolong aku? Udah benar. Mungkin yang belum itu, yang belum perguru malu. Ada yang sedang perguru malu. Anda sering mungkin ikut perjamuan kudus dan mungkin sudah pernah lihat perjamuan kudus kepada orang yang sakit. Apa sih bahasanya? Patah sakit pasang, namposa sakit yang ada yang kata bahasa Indonesia, sakit yang parah. Sakit yang parah. Iya. Kadang orang menganggap bahwa perjamuan kudus itu kalau diberikan untuk yang mau mati. Makanya ya harus ngomongin dijauh bukan pas anak subuh dijauh. Abang mau kemana? Oh, mau bulan dia, mau perjamuan kudus. Siapa yang mau mati mama? Siapa yang mau mati mama? Jadi seakan-akan perjamuan kudus itu untuk yang mati, padahal bukan benar. Sungguh salah dah. Perjamuan kudus bukan untuk orang yang mau mati. Jika suka mau tajalo, tiki hana mati dok natal di sopuk neng mati seperti itu. Bukan, gak gitu presiden, gak gitu namanya, gak gitu pemahamannya. 3 hal yang bercampur sama yang ingat. Yang pertama adalah kita mengingat bahwa ujung hidup kita bukan kematian itu, tapi ada tempat disediakan Tuhan. Hidup itulah makan roti dan darah Kristus. Yang kedua adalah maka dibilang itu perbuatlah seperti itu sebagai peringatanmu kepadaku. Kita mengingat karya Tuhan, karya penebusannya, anugerahnya. Kita ingat itu. Yang ketiga adalah maka hidup dihatabana kita hidup unang dan hamude mardosa. Bahasa Indonesianya jangan
susah kali bahasa Indonesia ini, jangan diteruskan itulah, jangan dijogjogi berdosa, jangan terlalu sering berdosa, dirubah, gitulah ceritanya ini. Apa tadi pertama Bapak Ibu? Makan ngelupa dia banyak orang ngelupa ini makin ngelupa asal di bawah kamu deh nama culahan apa salah itu yang kedua ya kok makan salah nih yang pertama tadi adalah bahwa ujung hidup kita bukan kematian tapi ada surga yang disiapkan oleh yang kedua adalah mengingat karya Tuhan, anugerah Tuhan. Yang ketiga adalah bukan dan ini berdosa. Paham? Tapi paham ada pelbagai. Itu saja diingat. Itu dia. Dia jangan dipikir seakan-akan kalau mau perjalanan kudus mau mati tidak dan aman tidak. Sobatku, mau neng menjol neng perjamuan kudus harus bisa dijawab. Udang do seperti yang anda cukup hitam aja seperti nggak mau kopi orang mau kopi seperti kalau dia sudah nggak bisa jawab kita nggak bisa lakukan perjamuan kudus nggak bisa dia harus bisa dijawab makanya kan dalam perjamuan kudus kan ada pertanyaan itu atau cocok harus ada nah gitu kan tanya nih empat nih. Kalau bahasa Bataknya dia tidak berroham debatan ke salusan ulu kan kita harus kan ulu dogma ulu 2 3 sampai ke 4 ulu dohumang kutak musim masa roham latih di roham apakah kau mau untuk menghilangkan kesombonganmu apakah kau mau untuk memaafkan saudaramu apakah kau mau melakukan hal yang baik kalau kan kau mau melakukan itu jawablah dengan ulu bicara hampir keluar marbel musik gak ada nanya jadi perjamuan kudus itu perubahan namanya undangan hikmat itu maka karena membela membuang kebodohan mengikuti dalam pengertian itu dia sukacitanya pengajarannya apa pengajarannya kalau tadi kan abang bilang undangan jamuan itu ternak roti anggur sukacita dan pengajaran Bapak Ibu, Sobat Bekasi, Martin Luther dalam bukunya Family Table Talk mengatakan seperti ini dalam satu meja makan satu ayah, satu ibu dan anak-anak akan menemukan kebahagiaan yang tidak terbeli dimanapun dalam satu meja makan itu kata Martin Luther Family Table Talk bagaimana meja makan keluarga itu menjadi tempat untuk bercerita untuk bisa berdiskusi dengan baik itu dia tapi itulah zaman dulu zaman sekarang beda terlalu banyak seolah-olah kan begitu kalau dulu Bapak Ibu sebelum makan orang tua Batak dulu itu mungkin ada beberapa sampai sekarang itu anak-anaknya akan dijatah buat doa di roster kau hari ini kau nanti pagi kau jatah di roster itu dulu sekarang enggak kan gitu sekarang mau pesan makan dekat-dekatan media tapi dari grup WA keluarga Bapak makan apa? Adik makan apa? Padahal sabula-sabula seolah-olah udah luar biasa. Dulu orang sebelum makan berdoa. Sekarang sebelum makan apa? Foto dulu. Mesti foto dulu dong. Kan gitu karena kalau sudah sempat misalnya Bapak Ibu makan katakanlah makan ramen tahu ramen pernah makan ramen Bapak Ibu awak kayak musik itu ramen andai katalah ramen karena saya lihat di TikTok kan bagus itu kadang-kadang ditata jadi kalau udah sempat dia di sono mak dia orang-orang semua nih
kan udah hilang ya estetika foto itu kan gitu. Maka sebelum makan dia bukan berdoa, dia foto dulu, posting dulu, kemudian buat di status quality time with family. Seolah-olah luar biasa berkeluarga, seolah-olah luar biasa, tapi ternyata itu semua direbut oleh berbagai kemajuan ini. Maka kita ada namanya generasi latah. Kalau bapak ibu pergi sama kawan bapak ibu berdua bertiga, tiba-tiba kawan bapak ibu pegang handphone, kadang seperti itu, dan lebih seperti itu, kita akan latah ambil handphone seakan-akan banyak yang miss call, padahal cuma share screen aja ya, cuma gini-gini aja ya, lihat ini biar nggak kalah. Itu pelataran kita, seolah-olah pengajaran luar biasa. Apalagi kita masuk dalam namanya sekarang manusia amfibi. Jadi bukan cuma katak atau kodok yang amfibi bapak ini. Kalau amfibi kan bisa di darat dan bisa di udara, ya. Di mana? Air. Di air. Kita nggak kodok kan. Amfibi darat dan air. Seperti itu. Sarang juga seperti itu, ada dua. Ada yang nyata dan ada yang maya. Kadang nggak tahu mana yang nyata, seakan-akan nyata padahal maya, seakan maya padahal nyata. Gak ada yang tahu. Itu dia, gak ada yang tahu. Kalau di kota seakan-akan crazy rich, saat di hutan, orang crazy nama rich nama itu seolah-olah kota luar biasa, banyak kamu ternyata kamu gak ada. Kamu mau keping di omak, mau keping di among, mau tumpah di som, kan gitu. Seolah-olah paling beribadah, paling luar biasa beribadah, ternyata hanya untuk penampilan. Seolah-olah itu dia. Bapak Ibu, kemarin ada tugas lihat saya hari apa itu lagi ngawani yang sebelum beberapa orang ngerjain kabel ini yang ini, jadi datang ke sini. Bocah mah capek kaya, ngapain sama kawan-kawan? Kan kerja anak pendeta, tugas amal kan berkhotbah. Masa amal sekolah 5 tahun, 9 tahun kan jadi pendeta, amal hanya kerjain kabel dan ngawani orang kabel. Aku bilang, saya pendeta fungsional, berfungsi. Berfungsi. Itu udah fungsional. Itu udah. Selama Tuhan masih kasih berfungsi, nege di mana ahab yang di gereja lahu itu hatta dan persoalan dia. Selama masih berfungsi. Kalau Tuhan udah gak kasih lagi berfungsi, mau jadi apa? Jadi bukan karena hanya ingin di sini di khotbah ini, oh enggak lah. Tidak ada khotbah yang mendarat kalau hanya di sini, enggak ada. Dia harus berlawan. Enggak ada. Enggak ada lagu yang luar biasa tegakkan hatimu kalau kau juga tidak mau berubah untuk hal lebih baik. Itu dia. Itu harus kita sebab Bapak Ibu. Itu dia. Jadi jangan dipikir kalau tiba ada acara kita nampak, kan itu kan seolah-olah. Banyak orang seolah-olah di media sosial seperti itu. Tiba rame-rame cekrek posting, cekrek posting, kan seperti itu. Seakan-akan sudah luar biasa. Padahal ada orang-orang di balik layar itu yang tidak pernah harus terlihat, tapi dia kasih hatinya hanya untuk Allah. Itu harus diingat. Jadi apapun, Bapak ini tahu itu ada petugas amal Sibarani itu. Ibu tahu aku belum? Ibu tahu aku udah keluar Nina menjaga parkiran. Udah mulai. Saya jauh-jauhan. Saya mobil. Ibu tahu udah isi keluar nah. Maka pun kamu si pada jalan. Hidup. Tapi si pada parkirin. Nah, hidup. Anak ngendin kan seperti itu.
Ada kurangnya, mohon maaf, ada kurangnya? Ada. Tapi dialah adalah salah satu dari sekian banyak pahala di cipta damai. Saya katakan itu. Ada dua macam pahala teman-teman. Pahala pertohonan. Kami pahala donasi pertohonan non tahbisan. Ini tukang parkir, pembersih gereja, ambang inak yang bekerja, dan posisi yang kerja yang kabel dan menjadi tukang segala macam. Itu pahala donasi pertohonan. Dan dia berharga di mata Tuhan, bukan hanya karena mau X yang penampilan. Saya selalu bilang, kalau Anda mau penampilan, jangan di gereja, di showroom kantor Subroto Auto 2000, di Auto 2000, di situ pajak, berdiri aja di situ, berdiri. Anda pasti akan dilihat sama semua orang, dilihat. Jangan di gereja. Itu dia. Maka undangan itu ditujukan kepada siapa yang tidak berpengalaman di bidang yang 4 tadi, sehingga kemari dan yang 4 dibilang yang tidak berakal, yang bebal. Jadi yang tidak berpengalaman itu dia kurang paham, tidak berakal, tidak bermoral, bebal. Makanya nanti bilang long life education from womb to tomb, dari kandungan sampai ke tanah kita harus terus belajar. Maka Bapak Ibu jangan bebal, naposubulu jangan bebal, maulah diajar, unang bebal, maulah diajar. Saya selalu bilang sama kawan-kawan naposubulu, jangan menyesal, jangan menyesal. Kalau engkau diajari untuk hal yang baik, tapi kau tolak pengajaran itu. Jadi ini kata bodoh di teks ini bukan karena IQ yang mainannya, bukan karena rapor dapat nilai 30, 40, bukan. Ini soal kebebalan. Abang selalu saya bilang jangan pernah menyesal, jangan pernah menyesal. Maulah diajari karena dalam ayat 10 teks kita ini dikatakan permulaan hikmat takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maka dua sisi kontra sama ini. Ada dua sisi kontras di dunia ini. Ada kebaikan, ada kejahatan. Ada adil, ada tidak adil. Ada jujur, ada bohong. Sekarang undangannya ada dua. Anda mau pilih undangan kebodohan itu untuk terus hidup dalam kebebalan, atau Anda mau menerima undangan masuk ke dalam pengertian yaitu berhikmat? Anda harus pilih. Maka ambillah keputusan, tenang bersamanya. Jangan ini masa tidak usah. Ini masa ini. Orang begini, kau begini. Orang begitu, kau begitu. Oh nggak bisa bos. Nggak bisa. Kau harus pilih. Siringgas kalau bumi ada, siringgas mau. Kenapa sebelum pilih main PML atau baca kita? Baca kita, jangan main ML ya, jangan ya dia, jangan ya. Apalagi di gereja ya dia, jangan ya dia. Jangan lihat ya, amaningan orang tua kami. Andai kata Bapak Ibu ada uang nongkrong di sini, uang 100 juta, Bapak Ibu pilih jalan-jalan atau pilih datang ke gereja? Bapak Ibu pilih jalan-jalan. Nah ini tadi saya bilang, orang berhikmat bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, yang buruk, yang benar dan yang salah. Itu hikmat dari Tuhan. Kalau hikmat dunia ini, kau akan tersesat dibawa kemana-mana. Maka Bapak Ibu orang tua kami, pilih mana? Jalan-jalan atau gereja? Serius. Gereja ya Bapak Ibu ya.
meskipun bukan gereja ya, jalan-jalan ya, jangan ya manggilan ya, jangan ya, jangan. Anda harus pilih itu, kita nggak bisa nggak pilih. Karena 716, buku ini 716, sama Pasar Ibu, Pak David, 216 ayat 1. Di